Selamat pagi Sobat Sehat Bethesda. Kembali bersama Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Kami punya program terbaru dan fresh untuk tahun ini, Podcast Rumah Sakit Bethesda. Di perdana podcast Rumah Sakit Bethesda kali ini jatuh di bulan April, bulan RA Kartini. Nah, ini kenapa saya menggunakan kebaya. Kali ini Kartini Rumah Sakit Bethesda kita perkenalkan bersama-sama Dr. Winnie, spesialis paru Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Selamat pagi dokter. Hai. Ya, keren banget ini. Kagak. Oh, kok enggak loh? Sebenarnya dari tadi tuh mikir gitu loh, bulan Kartini ya. Iya dok. Tadinya pikir April Mop mbak. Jadi April Mop. Oke, gini dok, Dokter Winnie ini adalah spesialis paru, jadi sangat penting banget ya di masa pandemi COVID. Kita tuh udah mengalami COVID ini 2 tahun ya dok ya. Nah ini satu-satunya di awal pertama dokter ini menangani sendirian, dan saya tahu bener dok, sepak terjangnya jenengan itu, aduh bagaimana pada saat itu menangani luar biasa di 1 tahun pertama. Nah ini pengalamannya dokter seperti apa? Ini bisa kita bagi-bagi dengan Sobat Sehat Bethesda kali ini. Ini yang menarik nih sebenarnya nih. Di awal-awal memang kesannya kayak sendirian ya mbak ya. Okay. Tapi sebenarnya enggak gitu loh. Ini hebatnya nih, hebatnya kita gitu kan. Jadi istilahnya kalau saya harus bilang salut nih, salut gitu kan. Bethesda itu berusaha benar-benar, kita tuh berusaha untuk ngikutin perkembangan gitu loh. Kita berusaha untuk berubah. Ketika kita ditantang sama sesuatu yang baru gitu kan, kita berusaha untuk berubah. Dan prosesnya itu sangat-sangat, kalau saya bilang excellent gitu kan. Saya kelihatan sendirian, sebenarnya sih enggak gitu loh. Itu betul-betul satu proses yang sangat lengkap. Dan hasilnya adalah sekarang jenengan lihat. Mungkin pada waktu awal saya kelihatan sendirian, tapi di situ ada sebuah perubahan besar yang sebenarnya kita mulai bareng-bareng. Kalau dibilang saya Kartini, iya saya Kartini, tapi jangan lupa di sebelah-sebelah saya tuh ada Kartono, Kartini yang lain gitu kan. Jadi kalau di awal saya sendirian, itu cuma proses awalnya aja. Di satu sisi saya punya banyak perubahan yang kita bawa sejak zaman COVID ini gitu loh. Terus karakter rumah sakit yang kemudian sekarang, kalau jenengan lihat Rumah Sakit Bethesda sekarang kita mulai lebih aware terhadap perubahan, kita friendly sama apa yang kita hadapi saat ini. Sekarang kan kita sudah mau endemi toh ya. Ya, sampai Jadi, kita endemi nih dok. Awal-awal sih memang berat sekali ya dok ya untuk bagaimana dulu kita membuka pertama untuk ruang isolasi, bagaimana dengan beberapa tenaga kesehatan yang terbatas di sana. Nah ini yang menariknya adalah di sampai 2 tahun ini saya tuh tidak pernah mendengar Dokter Winnie itu isolasi mandiri. Nah artinya apa ini? Saya tidak pernah terkenal loh dok. Saya curiga. Gimana ini? Saya curiga sebenarnya dengan bertambahnya berat badan bertambah antibodi. Enggak. Karena kita berusaha untuk menghadapi gitu ya. Ada orang yang bilang gitu kan, yang namanya takut itu adalah suatu hal yang wajar gitu kan. Saya hadapan sama kecoa saya takut gitu kan. Tapi apa terus kalau saya takut gitu terus kita sembunyi terus, kita nggak bisa gitu. Jadi kalau ketakutan adalah keadaan yang memang kita harus hadapi, keberanian itu adalah pilihan. Keberanian itu adalah Pilihan. Nah. Takut itu kenyataan. Ya kita takut loh, pasti takut. Saya juga takut itu kan. Tapi kita bisa memilih untuk berani. Dan itu yang kita pilih sekarang. Saya punya satu tim yang lengkap sekarang. Saya adalah bagian dari satu tim yang lengkap. Proudly say ya, sangat dengan bangga hati saya katakan. Saya satu tim yang lengkap, terdiri dari banyak dokter di situ, terdiri dari satu kesatuan. Jadi di Kartini April ini saya selalu bilang dalam 3 tahun kita kan berhadapan sejak Februari ya. Yeah. Februari 3 tahun yang lalu ya. Kan 2020 sih, 2020. Sampai sekarang 2 tahun ini. Dan ini melahirkan satu tim yang lengkap, terdiri dari dokter-dokter dari semua bidang dengan kekuatan baru, dengan satu kebiasaan baru.
dengan lahirnya bukan cuma Kartini saja sekarang yang dilahirkan. Ternyata di bulan Kartini ini kita melahirkan generasi yang baru yang lebih kuat. Sobat Sehat Bethesda pernah bertemu dengan beliau ini di kantin Rumah Sakit Bethesda. Ya, ini untuk menjaga imun. Nah, untuk menjaga imun tuh selalu sendirian di sana karena memang harus jaga jarak ya kan 3M tetap kan ya. Di kantin di sana ya sambil untuk meningkatkan imun, itu pasti ada gadget yang di depannya dan saya tuh penasaran ini yang dilihat ya apa ya kan, perkembangan COVID atau apa, dan ternyata ada hal yang bagus di sini. Ternyata apa dokter, coba? Saya mencari hiburan dari mana-mana. Biar semua tahu nih Sobat Sehat Bethesda. Jadi ini kita nggak pakai nganu ya, saya nggak ada iklan dan saya nggak menghindar juga sih. Jadi istilahnya kita memang kerja dengan high tense gitu kan. Ya, okay. Kalau habis itu keluar, habis itu kita lihat lagi yang bikin high tense lagi gitu kan agak-agak gitu ya. Jadi saya berusaha untuk lihat sesuatu yang bikin semangat itu. Ya, coba Bang, ayo dong. Ini dokter kekinian juga. Nakal tenan. Kira kesukaannya apa nih dok? Sebutin aja nih dok. Enggak, saya sebutin aja deh. Drakor. Ini satu juga suntikan imun dok. Iya. Nutrisi. Ya. Drakor, komik, ngaku ini teman-teman. novel. Oke. Jadi iya. Banyak. Sama yang jelas itu makan. Jadi waktunya yang paling private buat saya. Kenapa kok saya suka makan itu menyendiri di satu tempat? Karena saya tahu saya itu kontak paling banyak. Jadi kalau saya ngajak orang makan berarti saya membahayakan orang lain. Wah, ini pesannya bagus nih dok. Silakan sekalian kita kasih tips juga ya untuk Sobat Sehat Bethesda semuanya. Biar pasiennya di Rumah Sakit Bethesda yang di ruang isolasi nggak nambah terus ya dok. Pandeminya jadi endemi ya dok. Ya silakan dokter. Jadi itu paling saya nggak ada yang ngelarang satu orang itu untuk makan pada saat pandemi ini gitu kan. Makan tuh penting, itu salah satu tempat kita untuk mendapat gizi dan recharge kita lagi gitu loh. Nah yang paling penting adalah menjaga jarak, itu satu. Jadi makanya saya paling senang tuh kalau makan itu saya mojok gitu kan, habis itu saya liatin sekeliling gitu. Itu nggak ada yang berani deketin dokter. Karena saya sudah langsung tampang pasang galak gitu kan. Do not touch my tempe gitu, no. Jadi saya makan tahu, tempe gitu, saya berharap agak jauh. Kenapa? Karena saya harus lepas masker, itu satu. Terus saya jarang ngobrol sih kalau makan, makanya saya jarang ditemenin orang gitu. Jadi ya makan. Karena saya buka masker, selesai saya makan, selesai minum, masker dipakai lagi gitu. Jadi menonton drakor, baca komik atau apa itu sebenarnya mengurangi keinginan kita untuk ngobrol sama orang juga sebenarnya. Tipsnya bagus banget ini dok. Bukan bagus ya, karena memang saya juga kalau kita lagi sibuk ngeliatin gitu. Bukan, kalau kita lagi sibuk ngeliatin gitu kan orang yang mau datang juga yang mau ngajak ngomong mungkin ya. Oh iya. Agak-agak nganu ya. Gitu. Baru sibuk nih. Padahal enggak. Padahal ditonton drakor. Gitu. Novelnya novel apa ini dok? Novel kecil-kecil gitu loh, pokoknya semakin kecil tulisannya semakin bagus lah, jadi nggak ada yang tahu saya baca apa gitu. Memang Dokter Winnie luar biasa banget Sobat Sehat Bethesda. Kacamatanya maksudnya. Iya, ada lagi dok. Enggak, itu salah satu tipsnya aja sih. Terus kalau dilihat makanan yang bawa makanan juga biasanya kita lihat ya di kantin itu biasanya saya strict gitu. Kalau yang bawa tuh nggak pakai masker atau ada orang yang lewat nggak pakai masker itu saya paling benci tuh. Iya, jadi ya pokoknya gitulah pesan saya di bulan Kartini, makan yang banyak. Terima kasih dokter untuk waktunya kali ini. Kita ketemu lagi di podcast Bethesda Yogyakarta berikutnya. Kita salam salsa bejo ya dok. Salam salsa bejo, salam ramah respect Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.